Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dimanapun Anda berada, saat ini kami berada di area Masjid Abdullah bin Abbas yang berada di kota Taif. Di belakang kami kelihatan perpustakaan Masjid Abdullah bin Abbas. Sebelum kami lanjut, mohon di subscribe, like, dan share agar kami lebih semangat lagi untuk memberikan konten-konten yang mengandung edukasi untuk Anda. Terima kasih. Di suatu hari yang cerah di kota Makkah, terdengar kabar lahirnya seorang bayi yang istimewa yang nantinya akan menjadi rujukan dan panutan kaum muslimin atas keilmuannya. Dari wajah mungilnya terpancar cahaya, keilmuan dan harapan. Dia adalah Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib bin Hashim, yang tidak lain sepupu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim dari jalur ayahnya. Beliau lahir dari kabilah yang sangat dihormati dan disegani di tengah-tengah kaumnya, yaitu Bani Hashim. Hari itu pada tahun 619 Masehi atau 3 tahun sebelum peristiwa perjalanan hijrahnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke kota Madinah Al-Munawwarah, merupakan hari yang istimewa atas lahirnya Sayyidina Abdullah bin Abbas dari seorang ibu yang mulia, yaitu Lubabah Al-Kubra binti Al-Harith ibni Hazan Al-Hilaliyah Al-Abbas. Sayyidina Abdullah bin Abbas merupakan salah seorang bayi yang mendapatkan tahnik langsung dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan didoakan khusus olehnya sebagaimana doanya, Allahumma faqqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, fahamkanlah ia akan agama dan ajarilah ia tafsir. Sayyidina Abdullah bin Abbas kecil terus bertumbuh belita di kota Mekah Al-Mukarramah. Di saat peristiwa besar perjalanan hijrahnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke kota Madinah Al-Munawwarah yang akan mengubah perjalanan dan perkembangan dakwah Islam. Beberapa sahabat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikenal sebagai sosok yang pintar dan cerdas. Kecerdasan inilah yang digunakan untuk menyebarkan ilmu sekaligus salah satu ikhtiar berdakwah. Salah satu sahabat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dikenal kepintaran dan kecerdasannya adalah Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Di saat anak-anak sebayanya asik bermain, beliau menyibukkan diri dengan menimba ilmu dan pengetahuan dari sahabat-sahabat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan seringkali dia mengikuti kajian-kajian ilmu bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma merupakan sahabat dan kerabat yang paling dicintai dan disayangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan seringkali baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merangkul dan memeluknya sembari mendoakan dan memberikan pengajian-pengajian khusus kepadanya. Maka tidak heran apabila mempunyai kepintaran dan kecerdasan yang luar biasa. Di saat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan berwudu, seringkali Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma yang mengambilkan dan menuangkan airnya. Bahkan seringkali baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melaksanakan solat, dia selalu ada di samping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga dia pantas mendapatkan julukan bayangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana ada Rasulullah, disitulah Sayyidina Abdullah bin Abbas pun mengikutinya. Banyak sekali julukan yang disematkan kepadanya karena kepintaran dan kecerdasannya. Di antara julukan yang diberikan kepadanya adalah Habrul Ummah, tinta ummah, dan juga penerjemah Al-Quran. Tidak cukup sampai di situ julukan yang diberikan kepadanya, bahkan dijuluki Al-Bahru, sang lautan ilmu dan pengetahuan. Imam Halki mengutip sebuah riwayat dalam kitab Al-Mustadrak bahwa dia pernah 2 kali melihat malaikat Jibril di sisi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga menurut
Ubaidillah ibn Abdullah ibn Utsbah ibnu Abbas mempunyai keistimewaan yang sulit ditandingi oleh kebanyakan manusia, bahkan mempunyai keunggulan dalam banyak hal, di antaranya mengetahui ilmu sebelum orang lain mengetahuinya. Bahkan dikenal orang yang mempunyai pemikiran dan pemahaman yang luas. Akan tetapi kepintaran dan kecerdasannya tidak lantas membuat dia angkuh dan sombong. Bahkan dia dikenal orang yang alim, yang santun dan lemah lembut. Di antara sahabat Rasulullah yang meriwayatkan hadis, Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma merupakan salah satunya. Bahkan dia termasuk yang terbanyak meriwayatkannya. Lebih dari 1.600 hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Bahkan jumlah ini membuat dia dinobatkan sebagai orang yang terbanyak kelima meriwayatkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena dia selalu rajin mengikuti kajian-kajian baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan selalu mengingat apa yang ia ucapkannya. Dia selalu haus akan ilmu pengetahuan. Setiap mendapatkan ilmu yang baru, dia selalu mencari tahu dari mana sumber ilmu tersebut datangnya. Bahkan tidak sungkan bertanya kepada puluhan sahabat yang lainnya, sehingga dari situlah hadis-hadis sahih didapatkannya. Usianya boleh muda di saat anak-anak sebayanya masih asik dengan permainannya, tetapi tidak dengan Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Bahkan di usia itu dia sudah banyak menguasai bidang-bidang keilmuan, di antaranya tafsir Al-Quran, ilmu hisab, ilmu fikih, bahkan ilmu hikmah dan ta'wil. Dia kuasai semua dengan baik, sehingga tidak heran bila dia mendapatkan gelar Ulamaul Ummat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak cuma di kalangan sahabat-sahabat Nabi yang biasa, bahkan di kalangan sahabat Nabi yang senior pun mengakui kecerdasan dan kealimannya. Di antaranya Sayyidina Umar ibn al-Khattab menyatakan pemuda yang tua karena memiliki ilmu seperti orang tua di usianya yang sangat muda. Bahkan beliau tidak gengsi meminta pendapat darinya setiap kali mendapatkan permasalahan yang sulit. Bahkan tidak cuma beliau saja yang melakukan hal tersebut. Kaum muslimin pun berbondong-bondong mendatangi Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma untuk bertanya dan berguru kepadanya, karena dia akan menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya karena luasnya pengetahuan dan ilmunya. Bahkan di masa kekhalifahan beliau selalu mempunyai kedudukan dan peran penting untuk membantu dan menyelesaikan setiap permasalahan yang ada pada masa itu. Tetapi sekalipun dia sudah dikenal akan keilmuan dan kedudukannya, tetapi dia tidak lelah untuk selalu belajar dan menuntut ilmu dan menyebarkan kepada kaum muslimin. Bahkan sepanjang hidupnya dihabiskan untuk menuntut dan menyebarkannya. Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma wafat di usia kurang lebih 71 tahun di kota Taif yang masih merupakan kampung halaman nenek moyangnya dari jalur ibunya, yaitu Bani Thaqif. Beliau wafat pada tahun 68 Hijriah dan dimakamkan di kota tersebut di area sebuah masjid yang paling istimewa di kota itu, yang diberi nama sebagai namanya beliau, yaitu Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Berkaitan tentang wafatnya beliau, para ulama berbeda pendapat tentang hal itu, dan yang menyebutkan pada tahun 68 Hijriah dan sebagian lainnya menyebutkan 65 Hijriah. Akan tetapi hal itu tidaklah mengurangi keutamaan dan kemuliaan serta keagungannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tetapi yang pasti, meninggalnya beliau merupakan suatu kehilangan dan menyimpan kepedihan di hati kaum muslimin karena kehilangan salah seorang sahabat Nabi yang sangat paham akan tentang Al-Quran dan pengetahuannya serta pengalamannya. Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an mengatakan tentang beliau adalah seorang sosok yang menjadi panutan umat karena Allah telah anugerahkan pemahaman dan akal yang sempurna kepadanya. Itulah sedikit singkat
sejarah tentang Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma yang selama hidupnya dia korbankan untuk ilmu sampai akhir hayatnya di kota Taif. Mudah-mudahan dimanapun Anda berada bisa berziarah dan berkunjung ke kota tersebut serta menziarahi Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma yang berada di kota Taif. Wallahu a'lam bishawab.